Halo, shalom, shalom. Ketemu lagi hari Jumat dengan Mary. Kita akan belajar Alkitab online bersama-sama. Hari ini topik saya adalah saat Allah mengutus orang-orang pilihannya. Teman-teman tahu nggak? Kita sebenarnya juga orang-orang yang diutus Allah, beneran loh, teman-teman dan saya juga orang-orang yang diutus Allah. Dan ketika Allah mengutus orang-orangnya, Tuhan itu mempersiapkannya dulu, sehingga ketika kita diutus, kita itu tepat guna, kita bisa melakukan fungsi kita dengan baik, karena Allah itu adalah bos yang sangat luar biasa. Jadi dia ingin kita berhasil atas semua tugas yang kita lakukan, yang sudah Tuhan, yang Allah suruh, ya itu harus. Nah, oke, sebelum kita masuk lebih jauh, ada baiknya kita berdoa dulu. Bapak surga, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Jumat ini saya dan teman-teman juga masih bisa belajar, terus menggali bagaimana kami boleh Engkau panggil untuk diutus dan menjadi bagian dari pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak atas kesempatan-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan, Tuhan Yesus yang begitu menolong kami, membuat kami bercahaya di bintang-bintang. Terima kasih untuk Roh Kudus yang membimbing kami, pikiran dan perasaan kami, kehendak kami ketika kami dalam momen kehidupan apapun. Roh Kudus menolong kami, menghibur kami. Terima kasih Bapak yang menolong kami juga dari awal sampai dengan akhir, dan juga teman-teman yang datang untuk mendengarkan kebenaran firman dan belajar bareng, boleh menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Kudus. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan masuk ke topik bahasan saat Allah mengutus orang-orang pilihannya. Oke, nah sebelumnya saya akan review mari belajar Alkitab online yang video ke-26 ya, yang 2 lalu, tentang bagaimana Allah itu punya kriterianya, memilih dan menetapkan orang-orangnya. Jadi pertama, kemarin saya udah belajar dan satu bukti otentik di Alkitab kita, bahwa kalau satu, Allah itu mengasihi semua orang di dunia. Kalau Allah mengasihi semua orang di dunia, artinya berarti semua orang itu sebenarnya sudah masuk pilihan Allah, ya. Nah, cuman ada kebenaran firman Tuhan. Dibilang di Yakobus 3 ayat 17, ada hikmat dari atas adalah pertama-tama murni. Itu hikmat dari mana? Firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca setiap hari. Kemudian dengan adanya hikmat itu, Allah menuntun kita, menjadikan kita, saya juga dengan teman-teman, untuk menjadi manusia yang jujur. Itu ada di Pengkhotbah 7 ayat 29. Kemudian kalau kita jujur, kita juga memiliki pengetahuan dan kepandaian, tentunya ya. Berarti kalau jujur tapi nggak punya pengetahuan dan kepandaian, nggak ada. Tapi yang Tuhan mau kita jadi manusia yang jujur, kita punya pengetahuan dan kepandaian. Dengan pengetahuan dan kepandaian itu, kita dapat merenungkan dalam hati kita bagaimana satu perintah Tuhan itu boleh kita lakukan. Nah, itu sebenarnya hal yang
logika banget ya. Nah, dengan fondasi ini kita akan ngerti, dan tentunya saya mulai ngerti bagaimana manusia itu harus hidup dalam firman, dan bagaimana orang harus tahu firman. Dan kalau gitu gimana? Ya mau gak mau harus baca firman tiap hari, merenungkannya, belajar, digali sendiri ya, bukan sekedar malam ini kan kayak saya membagikannya tiap Jumat ini adalah makanan istilahnya pembuka buat teman-teman ya. Jadi saya berharap dengan adanya penggalian ini teman-teman menemukan semangat baru untuk melakukan lebih dalam penggalian. Sehingga saya juga mengajak kalau ada teman-teman yang menemukan kekurangan dari video ini, materi ini, atau pembahasannya, silakan tulis di kolom chat YouTube saya. Kemudian juga bisa menambahkan dan juga bisa memberikan testimoni jika video ini boleh membawa berkat bagi kehidupan teman-teman ya. Oke, selanjutnya dari kriteria 1, selain kita pertama adalah kasih Allah untuk semua orang di dunia kan, karena kasihnya itu Allah memberikan hikmatnya, firman Tuhan, kebenarannya pada kita semua. Terus yang kedua adalah keamanan dari Allah. Wow, udah dikasih hikmat, keamanan. Itu ada di Yesaya 33 ayat 16. Nah, bagaimana caranya Allah memberikan keamanan bagi saya dan teman-teman? Melalui hikmat firman Allah itu yang juga adalah pohon kehidupan yang mengajar saya dan teman-teman. Nah, itu ada di Amsal 3 ayat 12a dan 18. Luar biasa ya. Jadi hikmat itu yang udah Tuhan kasih harus kita pelajari, kita gali. Terus kita juga nggak bisa hanya dengar aja kayak gini. Sekarang kan teman-teman lagi dengar, terus teman-teman harus menggali juga. Lalu kalau udah digali, udah ngerti, dapat suatu pemahaman, dapat suatu semangat baru, dan itu harus kita hidupkan. Dan sehingga hikmat itu boleh menetap di dalam pikiran kita, menjadi satu pengetahuan, dan itu menjadi kepandaian untuk kita boleh melewati ke hari-hari ini, kehidupan ini dengan baik gitu ya. Jadi logik banget ya. Pertama tuh Allah dengan kasihnya sama semua orang, dia kasih kita hikmatnya. Hikmat itu ya Alkitab. Kemudian dari Alkitab itu kita bisa belajar banyak hal. Kita tahu bagaimana harusnya kita hidup. Jadi Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita hidup. Nah, di Wahyu 3 ayat 18 dikatakan di jemaat Tiatira itu ya, jemaat yang hidup dalam hikmat Allah itu orang yang hidup dalam hikmat Allah, orang yang hidup dengan hikmat Allah, kebenaran Allah itu tuh seperti orang yang membeli emas murni yang sudah dimurnikan dan memakai pakaian putih. Nah, itu jadi kalau misalnya emas itu kan sesuatu harta benda ya. Jadi ada emas yang kali 1, itu 2, 3. Nah, ini emas yang paling murni, logam mulia dari Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam firman, kita seperti membeli emas ini yang dimurnikan itu, dan juga kita memakai pakaian putih. Tadi Wahyu 3 ayat 11. Luar biasa ya. Kriteria pertama, kasih Allah untuk semua orang di dunia. Kriteria kedua, hukum kasih Allah sebagai alat yang menetapkan. Nah, tadi kita ngomong soal hikmat ketika Allah mengasihi manusia, ada hikmat kebenaran. Nah, hikmat itu isinya apa? Hukum kasih Allah. Itu sebagai alat yang menetapkan. Tadi kan dibilang adalah pohon kehidupan ya, bukan keamanan. Nah, dalam hukum, di dalam hikmat itu ada hukum kasih Allah
Di dalamnya tuh isinya, esensinya apa? Kebenaran, kekudusan, standar nilai. Kemudian Tuhan kasih juga ada Tuhan Yesus. Oh, firman dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi firman Allah yang menjadi manusia. Dan inilah Tuhan Yesus, bayi Yesus, sebagai benih kasih Allah untuk menembus dosa manusia. Dari firman menjadi manusia dalam bentuk bayi, harus dilahirkan dan harus mengalami proses kehidupan manusia sewajarnya itu. Kemudian tiba waktunya Tuhan Yesus harus manusia Yesus itu harus melakukan pelayanan dengan percontohan, diuji, mengalami pencobaan ya, pengujian oleh iblis ya, waktu itu 3 kali dia harus berpuasa. Kemudian terus dia pelayanan berdebat dengan para guru-guru ahli Taurat. Wah, terus kemudian terakhir dia harus berhadapan ya sama kelompok-kelompok itu, dan akhirnya Tuhan Yesus harus disalibkan dan ya menderita dan meninggal. Kemudian dia bangkit. Kemudian Tuhan Yesus bangkit, itu adalah momen dimana kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan itu kita diselamatkan. Dan ketika Tuhan Yesus mau pergi ke atas, ke langit, ke tempat Bapa balik, dia ada minta kepada Bapa untuk dikirimin Roh Kudus untuk kita, untuk membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran firman, kan ya. Jadi ketika Tuhan Yesus Bapa di surga itu mengasihi kita, dia kasih firman, lalu dia kasih firman itu harus benar-benar murni, dan itu adalah tentang kehidupan, dan itu adalah keamanan. Terus yang kita juga pohon kehidupan ini, firman ini menjadi manusia, menjadi kita komplit ya, udah jadi manusia, jadi penebus. Itu berarti hidup kita, hidup manusia, semuanya ada dalam skenario Allah, nggak lepas. Tapi kalau kuncinya ininya harus ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kriteria ketiga adalah fokus, pandangan manusia itu harus tertuju kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya kita belajar firman Tuhan, kita baca Alkitab, tapi fokus kita nggak fokus ya. Maksudnya fokus maksudnya nggak boleh kerja, nggak kerja aja. Jadi tidak terganggu sama pergumulan hidup yang kita hadapi sehari-hari, atau tidak terganggu dengan anggapan-anggapan negatif dari orang-orang sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Jadi kita harus fokus percaya kepada Tuhan. Dan di 1 Korintus 6 ayat 11 bilang orang-orang adil itu mendapat kebahagiaan dalam kerajaan Allah. Dan orang yang tinggal di dalam firman Allah, hikmat dan tanda-tanda itu, dia akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mas, itu sesuai kan? Firman adalah pohon kehidupan, dan firman mengajarkan kita menjadi manusia yang jujur, ya kan? Nah, dan kriteria keempat, memahami hukum kasih Allah dengan jelas dan kesempurnaan kepemahamannya. Jadi balik lagi, kita harus tahu bahwa ada dasarnya. Hukum kasih Allah, firman diberikan kepada kita, membuat manusia itu menjadi orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur tentunya harus hidup dalam hidupnya itu penuh kebenaran, kekudusan, standar nilainya ada di sana. Dikasih Tuhan Yesus yang firman Tuhan itu juga ya, yang menjadi manusia, lalu ditebus untuk menebus dosa kita, dosa yang tidak pernah kita lakukan, tapi karena para pendahulu kita
Tuhan Yesus Allah ngasih Tuhan Yesus untuk menebus kita. Kemudian Roh Kudus untuk menolong kita, memandu kita supaya kita bisa hidup dalam rencana Tuhan. Saya Tuhan Yesus itu ya Bapa di surga. Nah, itu tadi review atas kriteria Allah yang dalam memilih dan menetapkan. Nah, saya mau mengambil satu tema di Yohanes 9 ayat 17. Nah, itu di perikop ini Tuhan Yesus Allah itu memilih orang buta. Nah, ternyata ada pekerjaan yang ada pekerjaan Allah yang harus disubmitkan, diselesaikan atau dituntaskan dalam kehidupan orang buta itu. Nah, kita akan baca ya. Ini yang bagian pertamanya. Ini ada di Yohanes 9 ayat 1-7. Waktu Yesus sedang lewat. Nah, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus ya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ketika Tuhan Yesus bertemu dan Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertemu orang buta ini, murid-murid pada tanya, itu salah siapa kok bisa buta? Kok ada dilahirin buta? Katanya kan Tuhan itu menciptakan sesuatu yang baik, yang sempurna ya. Kenapa kok ada yang buta juga sih Tuhan ciptakan? Nah, ternyata karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Nah, terus kalau orang-orang yang dilahirkan secara normal, bagaimana? Apakah mereka tidak ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan? Misalnya dalam pekerjaan Allah dalam kehidupan saya, ya enggak, tetap ada. Di setiap kehidupan manusia itu ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Dan satu contoh lain, misalnya nih, teman-teman pasti kenal namanya atau cari googling deh ya, Nick Vujicic ya. Nick Vujicic itu akhirnya nggak punya kaki dan tangan. Vujicic. Nah, ini ya. Bentar ya, saya mau kasih tahu ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, kalau misalnya seperti kasus yang tadi orang buta, mungkin kita juga akan bertanya sama Tuhan, siapa yang salah? Baiknya si Nick Vujicic atau orang tuanya? Kata Tuhan sama seperti jawaban yang di Alkitab itu, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Nah, teman-teman tahu nggak, orang ini benar-benar dipakai Tuhan. Pekerjaan Allah dinyatakan. Walaupun dia tidak punya kaki, cuma sampai ke paha gitu ya, nggak ada kakinya, nggak ada tangan seperti ini. Nah, Nick Vujicic telah menjadi pembicara internasional yang memberikan semangat bagi orang-orang yang seperti dia, juga orang-orang yang mengalami kegagalan. Itu
terhibur atau terdorong oleh Nick Vujicic. Dia juga pengarang di New York Times yang sangat terkenal, sangat laris. Dia juga adalah pelatih, coaching, juga seorang businessman, seorang pengusaha luar biasa ya. Jadi walaupun Nick Vujicic dilahirkan seperti itu, tidak ada tangan dan tidak ada kakinya, tetapi memang benar pekerjaan Allah harus dinyatakan ya. Nah, tentunya ada upaya yang dilakukan. Nah, kita akan lihat. Tadi kita sampai di sini, saya mau lanjutkan membaca. Tuhan Yesus bilang apa lagi? Perhatikan dari sini ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lalu kata Tuhan Yesus lagi, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Jadi setiap orang, saya dan teman-teman harus melakukan pekerjaan yang sudah Allah tugaskan ke kita selama masih siang. Benar ya? Karena kenapa pekerjaan-pekerjaan itu harus dikerjakan selama masih siang? Karena masih terang, bisa kelihatan kan, ada waktu untuk mengerjakan. Terus akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sudah gelap, waktunya selesai untuk bekerja, semua orang untuk istirahat. Dan selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, berdasarkan dari kalimat ini dibilang selama masih siang. Nah, apa yang dimaksud selama masih siang? Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dari waktu itu Tuhan Yesus hidup dalam dunia sebagai Yesus, kemudian sudah disalibkan dan juga dia bangkit. Berarti sekarang udah malam, hampir malam. Zaman kita udah akhir zaman ya, hampir malam, dan tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, maka dibilang selama masih ada waktu, lakukan pekerjaan Allah yang telah mengutus saya dan teman-teman. Nah, sama seperti Nick Vujicic yang tadi, menepati tangan dan juga orang buta ini, dia harus melakukan pekerjaannya untuk berhasil menjadi orang percontohan, bukti nyata ada bahwa pekerjaan Allah itu memang ternyatakan dalam dia. Selesai. Nah, apa yang yang harus dilakukan orang buta itu? Nah, ini dia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Tuhan Yesus setelah mengatakan semua, ia meludah ke tanah. Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Tuhan Yesus meludah, ludahnya meludah ke tanah, diaduk-aduk, dibikin kayak adonan gitu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, maksudnya orang buta itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Nah, orang buta ini harus melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya apa ini? Kita lihat kalau dari ini bahasan ini, ia meludah ke tanah. Siapa yang meludah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melakukan pekerjaan. Nah, meludah ke tanah, ludah udah sesuatu yang menjijikan ya. Kemudian tanah juga. Nah, Tuhan Yesus yang sudah mengerjakan semuanya. Seperti firman Tuhan. Firman Tuhan itu mungkin kita akan melihat seperti kumpulan-kumpulan buku pengetahuan gitu ya, di buku. Nggak ada sesuatu kekuatan, karena kalau kita lihat itu hanya buku.
Tapi ketika buku itu kita gunakan, kita pelajari dan kita lakukan, itu seperti prosesnya ketika Tuhan Yesus meludah ke tanah, dan di tanah ludah itu diaduk-aduk sama tanahnya. Firman Tuhan harus kita baca, kita gali, diludahin, kita memperkatakan firman. Seperti saat ini saya memperkatakan firman, lalu saya harus hidup merenungkannya dalam firman, dalam kehidupan saya. Terus diolesin di mata orang buta itu, dan kita harus melakukannya. Tadi kan memperkatakan, kita belajar, terus kita melakukannya, kan diolesin di mata. Berarti kita tahu ada firman gini, kebenarannya kita harus lakukan. Dan contoh klasik selalu saya suka banget memberikan contoh, ampunilah musuhmu. Itu seperti sesuatu yang hampir mirip ya dengan kegiatan mengoleskan adonan ludah dengan tanah itu ke mata. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Basuhlah dirimu, ini mengingatkan pada kita untuk baptis. Kita udah bertobat kan? Kolam Siloam, kita yang diutus artinya. Sesudah itu matanya melek. Apa yang dilakukan Mefiboshet? Papa mamanya ketika dapat bayi model gini, tangan kakinya nggak ada. Mereka waktu hamil juga udah ketahuan, tapi mereka nggak menggugurkannya. Mereka terus memeliharanya. Kemudian mereka rawat. Lalu Nick kecil juga bergumul ya, teman-temannya punya tangan dan kaki yang lengkap, dia enggak. Tapi orang tuanya selalu mendorong Nick, menghibur Nick gitu. Ayo kamu bisa. Itu sangat luar biasa. Sehingga Nick harus belajar. Jadi orang tuanya hanya menghibur dia dan memberi dorongan. Tapi untuk Nick menjadi seorang yang berhasil, yang membuat pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan dalam dirinya, ini harus berusaha sendiri. Tentunya bersama Tuhan, tentunya bersama firman Tuhan, tentunya bersama keyakinan dan kepercayaan bahwa Roh Kudus menolong dia. Keyakinan dan kepercayaan dosanya sudah diampuni, dan dia dipilih dan dia diutus. Luar biasa bukan? Wah, berarti saya dan teman-teman juga orang yang seperti orang buta itu. Walaupun kita sempurna ya, nggak buta, kita diutus. Ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Oke. Wah. Oke. Nah, pertama, ini masih tadi ya di atas berapa tadi? Hanya 9 ayat 1 sampai 7 ya. Nah, step satunya Allah itu ini untuk yang Tuhan Yesus. Saya mau ambil contoh Tuhan Yesus sekarang. Tadi kan orang buta. Sekarang Tuhan Yesus contoh yang kedua. Allah mengutus Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan pada dia. Dan Allah mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menjadi penebus dosa semua orang. Karena eventnya gede, karena Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kedatangan Tuhan Yesus itu sebagai penebus itu udah banyak orang yang membicarakannya dari masa-masa perjanjian lama, lalu kasih ke perjanjian baru juga orang menunggunya. Dan ketika bayi Yesus melewati hari-harinya, kemudian tuh menjadi besar, Tuhan Yesus tuh semangat hidupnya nggak pernah berbuat dosa. Dia menjadi benar-benar menjadi teladan dan ketaatan firman Allah
Dan Tuhan Yesus berhasil, Yesus manusia, Yesus itu memuliakan Allah dalam kehidupannya dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga karena dia nggak pernah berdosa, Tuhan Yesus ini memiliki kualitas paling baik yang sulung dari semua anak Allah sebagai penembus dosa manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Tuhan Yesus adalah pintu masuk kerajaan Allah. Kita nggak bakal bisa kenal Allah dengan kasihnya yang luar biasa, kecintaannya yang luar biasa. Ketika kita nggak mau mengenal Tuhan Yesus, itu sangat sayang sekali. Ya, sangat sayang. Nah, otomatis kita harus kenal Tuhan Yesus. Dan untuk melakukan kebenaran firman sulit. Sehingga waktu itu Tuhan Yesus harus memberi percontohan teladan. Dan setelah Tuhan Yesus disalib, wafat, dan bangkit, ada Roh Kudus yang menolong kita dan membimbing. Bagi saya, waktu kehidupannya bagaimana dicontohkan melakukan firman secara realitas, kemudian melakukan kebenaran firman dalam waktu ke waktu dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Yang Yesus biasa. Yesus adalah pintu masuk kerajaan. Step 2. Waktu kehidupan adalah proses pembelajaran pengenalan kebenaran firman Allah. Waktu kita untuk menghidupi hukum kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini waktu kehidupan ini adalah proses pembelajaran, proses pengenalan. Kalau kita baca dulu ya, kenal dulu, baca, mengerti, memahami, menggali, kemudian ya dilakukan. Baru itu bisa kita secara sedikit-sedikit itu kita belajar seperti Tuhan Yesus yang mulai dari bayinya, masa kecilnya, remaja, kemudian dewasa. Wah, untuk menjadi manusia yang maju, manusia yang melakukan kehendak Allah, memuliakan Allah. Step 2 adalah waktu kehidupan. Waktu kehidupan ini yang kita punya adalah proses belajar secara aktif, mengenal secara aktif. Kerjakan selama masih siap. Kerjakan selama Tuhan Yesus masih ada di dunia. Kerjakan selama waktu-waktu kehidupan ini masih ada. Step 3. Firman Allah harus menjadi adonan panduan hidup yang menjejali pengetahuan, ada perasaan, ada kehendak. Kalau kita udah siap, ada pengetahuannya, ada perasaannya, ada kehendaknya, kita akan jadi bisa. Jadi step 3 adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus dalam kegiatan pelayanan pengutusan. Jadi ketika kita diutus menjadi utusan Allah, pelayan Allah, ya seperti saya ini saat ini ya, ini harus berfondasi melekat erat dengan kebenaran firman, harus dekat sama dengan Roh Kudus. Saya juga bilang kalau saya itu udah sangat bagus kepekaannya, saya itu masih belajar dan waktu demi waktu itu sangat menyenangkan dan sungguh saya boleh bisa mengendalikan diri untuk beberapa hal. Kalau masih ada beberapa yang masih belum bisa, tapi saya terus belajar dan saya yakin teman-teman juga tahu. Dan sekali lagi, kita harus membaca firman, belajar firman, menggalinya sendiri untuk memahaminya, mengerti, mengalaminya sendiri. Nah, sekarang tadi kan penugasan Tuhan Yesus. Ketika Allah menugaskan Tuhan Yesus, sekarang Allah
saat Allah menugaskan Saul sama Saulus. Nah, ini ya. Saul itu ketika Allah menugaskan di kitab Perjanjian Lama, kalau yang Saulus ini di Perjanjian Baru. Dan yang unik dari keduanya adalah Saul di Perjanjian Lama itu, yang juga kita kenal sebagai Raja Saul, dengan Saulus di Perjanjian Baru itu yang kita kenal sebagai Paulus, keduanya itu memiliki arti yang sama. Orang yang diminta, orang yang hasil doa, gitu ya. Saul, ya. Jadi Saul dalam bahasa Ibrani, Saulus dalam bahasa Yunani memiliki arti yang sama. Orang yang diminta, hasil doa. Lalu yang unik lagi mengenai latar belakang keluarga. Saul di Perjanjian Lama itu dari suku Benyamin. Walaupun nama dari bapaknya Kis bin Abia bin Zer bin Bekorat bin Abia, ini orang kaya, tinggalnya di Israel. Bagaimana dengan Saulus yang di Perjanjian Baru ini, si Paulus ini? Dia tinggal di Tarsus, di Turki sana, orang di Asia Kecil. Tapi Saulus ini walaupun tinggalnya di sana, di Turki, di Asia Kecil, bukan tinggal di Yerusalem, bukan tinggal di Israel, tetapi Saulus adalah sungguh-sungguh murni orang Yahudi dari suku Benyamin. Jadi karena tempat tinggalnya, Saulus itu memiliki kebiasaan hidup dalam kebudayaan Yunani, dan dia memiliki warga negara Romawi. Walaupun warga negara aslinya, ibu bapaknya adalah orang Israel. Dan Saulus ini belajar agama loh. Dia termasuk dalam kelompok Farisi yang ada di Yerusalem sama dia belajar. Nah, kenapa ini juga tadi kan kita lihat nih, Saul arti kata dalam Ibrani sama Saul arti kata Yunani memiliki arti yang sama, orang yang diminta, hasil doa. Ada latar belakang penunjukan ketika Allah menugaskan Saul dan Saulus ini. Nah, ketika Allah menugaskan Saul di Perjanjian Lama, dikatakan itu waktu itu dari masa itu si Nabi Samuel sudah menjadi tua, dan anak-anaknya Nabi Samuel tidak hidup menurut seperti bapak, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, tidak. Sehingga Allah perlu mencari pengganti untuk Nabi Samuel. Dan kebetulan orang Israel bilang, kita minta raja. Nah, Allah mengiyakan permintaan itu dan menunjuk Saul menjadi raja Israel pertama. Bagaimana dengan Saulus? Nah, ini juga kebutuhan. Allah ingin menyelamatkan orang-orang Israel secara keseluruhan. Mulai dari kelompok orang Farisi. Kenapa sih orang Farisi? Orang Farisi ahli Taurat ini ya. Keseluruhan. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu hukum 10 perintah Allah, dia tahu hukum Taurat Musa, tetapi dalam prakteknya mereka tidak melakukan seperti yang Allah katakan. Dan itulah sebabnya mereka, kelompok ini, Farisi dan orang-orang Israel, telah menyesatkan banyak orang, sehingga Allah ingin menyelamatkan orang-orang Israel secara keseluruhan, juga bangsa-bangsa di luar Israel, mulai dari Yunani dan Romawi, sehingga Allah menugaskan Saulus. Wah, amazing ya. Ini tentang Allah menugaskan Saul dan Saulus. Itu sungguh-sungguh loh, bukan asal-asalan. Walaupun memang waktu Jumat yang sebelumnya saya bilang ketika Allah memilih secara acak random,
Tapi untuk kasus yang ini kemungkinan tidak random. Soalnya dari segi nama udah sama, ya. Oke, nah lanjut masih ketika Allah menugaskan Saul dan Saulus ini. Ketika Saul di perjanjian lama ditugaskan, Saul ini disuruh menjadi raja sebagai bangsa Israel. Itu kita bisa baca di 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. Sedangkan Saulus di perjanjian baru, Allah menugaskan dia untuk menjadi rasul, menjadi pemberita Injil kebenaran Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, sudah bangkit menebus dosa manusia. Ini yang harus dikerjakan oleh Saulus. Nah, ini juga yang harus menjadi penugasan kita. Walaupun saya nggak jadi rasul, ya teman-teman juga enggak. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang udah jadi rasul kali ya, kalau Tuhan berkehendak. Inti utamanya kita harus memberitakan kebenaran Injil. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Ya benar, kita menjadi saksi bahwa hidup kita diberkati. Ada kuasa Allah, ada pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Ketika kita berkomitmen hidup dalam kebenaran Injil. Kudus juga dasar. Nah, ketika Allah memilih Saul dan Saulus, ada kelebihan loh yang dimiliki. Untuk Saul, yang Raja Saul di perjanjian lama, kelebihannya hanya paras muka yang ganteng, yang baik, paras muka yang baik, bagus dan tinggi. Untuk menjadi raja, gitu, berarti kalau menjadi raja harus cakep kaya. Nah, sedangkan untuk Saulus di perjanjian baru yang menjadi rasul, kelebihannya apa? Karena dia harus menjadi pemberita Injil, harus menyelamatkan, mengajak, menyampaikan kebenaran buat orang Israel, buat orang-orang di luar Israel. Otomatis Saulus ini harus memiliki pengetahuan yang hukum Taurat yang kuat dan dalam. Makanya dia sekolah di Gamaliel. Ya. Kemudian kita kalau lihat dari kekurangannya, apa sih yang kekurangan apa yang dimiliki Raja Saul? Raja Saul ini orang yang nggak bisa mengendalikan diri dan dia sombong. Dia panik waktu itu. Filistin udah mau datang, si Nabi Samuel yang datang. Kalau nggak doa bakal korban, ntar dia mau perang, dia takut kalah gitu. Jadi dia serobot aja pekerjaannya si Nabi Samuel gitu waktu itu. Sehingga itu yang membuat Allah nggak memilih dia lagi menjadi raja. Jadi gagal gitu penugasannya. Dan kekurangan untuk Saulus ini adalah bukan kekurangan ya, dia tidak kenal waktu dulu sebelum dia melakukan pekerjaannya, sebelum dia namanya Paulus, dia belum kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dia hanya memegang hukum Taurat Musa, memahami hukum Taurat Musa sesuai dengan pengajaran yang dari Gamaliel, orang-orang Farisi itu. Tapi ketika itulah adalah fondasi itu, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Allah itu, dia mengalami pembaharuan dan hati dia semakin melekat ya, dia pengen kenal lagi. Jadi makanya di sini saya tulis alasan saya di sini, pengenalan secara pribadi dengan Tuhan Yesus itu kurang, sama seperti saya dan dengan teman-teman saya juga kurang. Dan itulah gunanya tiap Jumat. Padahal materi ini udah saya kerjakan dari hari Senin ya. Itu biasanya 5 hari gitu untuk saya renungkan. Lalu di hari-hari lain saya juga terus merenungkan firman penggalian, dan jadilah materi ini yang saya bagikan setiap hari Jumat. Ya. Lalu kita mau bandingin ya. Catatan dosanya nih si Saul waktu Raja Saul. Dia nggak patuh, nggak taat sama janji yang udah dibuatnya sendiri.
Janjinya kan mau jadi raja, bisa kan disuruh tunduk dan taat melakukan kebenaran firman, ya kan, percaya kepada Tuhan. Tapi itu dia udah nggak taat, disuruh nunggu si Samuel datang, dia nggak nunggu. Kemudian udah nunggu Samuel nanya, ini kenapa kamu melakukan ini? Dia nggak mengakuin kesalahan. Juga waktu ketika ada bangsa apa tuh yang dia habisin, terus lembu-lembu tambun itu diambil sama dia, katanya buat sembahan, kan nggak boleh. Padahal dia bilang juga dia nggak mau mengakui kesalahan, dia mencari pembenaran sendiri. Ini yang nggak boleh, karena sebagai pelayan Tuhan, orang yang diutus Tuhan, semuanya udah dalam ininya Tuhan, pengaturan Tuhan, udah settingannya Tuhan. Beda dengan Saulus. Saulus juga dulu punya catatan dosa. Dulu waktu dia belum melakukan tugasnya. Kalau Saul, Raja Saul melakukan dosanya setelah penugasan. Kalau Saulus di Perjanjian Baru melakukan dosa ini sebelum dia mengenal Tuhan Yesus. Tetapi itu juga karena ketidaktahuannya. Karena dia tidak mengerti, sehingga dia waktu itu pernah punya hasrat mau membunuh, menghabisi semua pengikut Kristus. Tapi setelah jadi Paulus, setelah dia kenal Tuhan Yesus, dia jadi rasul yang luar biasa. Nah, kemudian untuk area otoritas ya pelayanannya, Raja Saul itu hanya untuk sekitar Israel aja ya, area tanah Israel. Bagaimana dengan Paulus? Ini Asia Kecil, Turki, Yerusalem. Asia Kecil, Turki, dan Yerusalem. Nah, di sana. Mau lihat nggak seperti apa? Nah, ini adalah dulu ya Asia Kecil seperti ini. Ini adalah kota-kota tempat Rasul Paulus pelayanan. Ini saya beri. Lalu ya dibilang ini adalah kelompok kecil. Nah sekarang ini dianggap Turki ya, daerah ini. Bitinia, Pontus, Asia, Rusia, Angelia, Kapadokia. Terus ada bagian-bagian yang dianggap punya Yunani. Oke saya. Nah, selain Saul sama Saulus, saya punya contoh lagi yang lain. Ketika Allah menugaskan seseorang sepertinya yang terlihat gagal menyelesaikan tugasnya. Dan saya kasih contoh di sini penugasan untuk Yudas Iskariot. Oh, Yudas Iskariot masuk ya? Iya, dia termasuk orang yang ditugaskan yang ada di Perjanjian Baru. Dan juga Firaun Raja Mesir di Perjanjian Lama. Nah, secara jabatannya, kalau Yudas Iskariot itu jabatannya ditugaskan menjadi murid Tuhan Yesus, ya kan, awalnya pengikut Tuhan Yesus, belajar kebenaran Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mengenal Allah dengan bimbingan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kekurangan yang dimilikinya, dia nggak kenal firman, walaupun udah ikut Tuhan Yesus kemana-mana tiap hari mungkin ya. Dia juga nggak kenal Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, nggak kenal dia. Karena dia nggak kenal, nggak yakin, nih si Yudas Iskariot akhirnya tidak taat dan dia memiliki kekurangan terikat uang, sehingga ketika orang-orang Farisi dari Taurat itu membujuk si Yudas Iskariot untuk mau menyerahkan Tuhan Yesus, berkompromi, dia mau ngelakuin untuk 30 keping uang perak. Yudas Iskariot itu udah ditugasin ya, tapi dia gagal. Nah, gagal untuk menjadi tugasnya, area otoritasnya
ya dia di sekitar Israel aja, ya Yerusalem waktu itu. Terus kenapa sih Yudas Iskariot itu ditugasin? Karena Allah ingin menunjukkan kasih Allah kepada setiap orang. Allah mengasihi Yudas Iskariot, Allah mengasihi Mary, Allah mengasihi teman-teman juga. Nah, maka kenapa saya bilang penugasan Yudas Iskariot bisa dibilang gagal dan berhasil. Dia gagal menjadi murid Tuhan, tapi Yudas Iskariot ini berhasil. Kenapa? Dia masuk kan, namanya selebriti kan, orang terkenal di Alkitab kan. Nah, ada pekerjaan Allah yang dinyatakan, yaitu apa? Tuhan Yesus ditangkap, terus Tuhan Yesus harus menderita di kayu salib, mati dan bangkit, itu terlaksana harus melalui dari Yudas Iskariot. Lalu bagaimana dengan penugasan Firaun, si Raja Mesir ini di Perjanjian Lama? Jabatan penugasannya udah pasti sebagai Raja Mesir, penguasa. Area otoritasnya di seluruh area Mesir dari utara ke selatan, jadi dia bentuknya negara Mesir gini ya, bukan begini tapi begini. Nah, terus kekurangannya si Raja Firaun, Raja Mesir ini juga sama seperti siapa itu? Seperti siapa namanya seperti si Yudas Iskariot. Dia nggak kenal firman Allah, dia nggak kenal Musa. Ya, dia nggak kenal Allah, dia nggak kenal Musa yang menjadi wakil. Dan udah pasti dia sombong karena dia raja. Terus dia terikat ke ginian ya, terikat kekuasaan. Dia pengen jadi raja dan penguasa kan. Kalau raja kan banyak dia kudeta, dan kalau dia menjaga hal itu, dan dia sombong. Nah, lalu si Firaun Raja Mesir ini, walaupun dia gagal sebagai seorang Raja Mesir yang baik hati, ya, tapi dia berhasil melalui pekerjaan yang lain. Allah itu pengen mempertunjukkan kebesaran dan kemurahannya untuk orang Israel. Keluar dari Mesir, ya kan, memperlihatkan Tuhan Yesus itu, Allah itu luar biasa. Walaupun ditekan, ditindas, Allah memberikan mujizat buat orang Israel. Dan ada perbedaan perlakuan ya, bangsa Israel, bangsa Mesir. Orang-orang bangsa Mesir, negaranya didatengin lalat ya, tulah lalat, kodok ya, itu nggak datang ke orang Mesir, ke orang Israel kan ya. Terus ketika air menjadi darah, itu juga nggak datang. Ketika ada salju gitu ya, itu juga nggak datang ke Mesir, ke Israel. Allah menunjukkan begitu besarnya. Nih orang Israel dipelihara dengan luar biasa. Orang Mesir juga di sana lihat, wah itu orang Mesir pada kesusahan ya, pada kegelian gitu, mungkin hidup susah. Terus mereka lihat, waduh itu di Israel baik-baik aja. Aduh, luar biasa ya kan. Jadi ya, inilah yang saya ambil contoh penugasan Yudas Iskariot dan penugasan Firaun Raja Mesir ini. Walaupun mungkin secara duniawi kita lihat mereka orang yang jahat, tapi Allah juga menugas mereka, ada penugasan. Nah, akhirnya sampai kepada kesimpulan. Saat Allah menugaskan orang pilihannya, saya tetap mau bilang bahwa Allah memilih secara acak untuk menyatakan pekerjaannya ke seseorang. Dan
Untuk pekerjaan yang dipilih secara spesifik itu pasti apa ya, kayak tadi kan kayak Allah menugaskan Tuhan Yesus kan spesifik. Jadi udah ada pemberitahuan dari nabi-nabi ya, rabi-rabi. Terus mesti kasus Raja Saul dan Paulus Rasul ya. Saya pikir itu juga pemilihan khusus spesifik. Mungkin dari nama kali ini benar ya kan, karena sesuai dengan kebutuhannya, latar belakang penugasannya, dan nama itu mencerminkan. Dan keduanya orang Israel, bangsa pilihan. Kalau Gentiles, saya tetap buat orang Gentiles adalah Allah memilih secara acak. Yang kedua, Allah memperkenalkan, mengajarkan, memberikan bimbingan, melatih orang-orang pilihannya atas hukum kasih Allah. Seperti saat ini, Allah memperkenalkan firman-Nya buat saya, buat teman-teman. Lalu Dia mengajarkan saya juga membagikan apa yang saya dapat, dan memberikan bimbingannya ya, saya harus melakukan kebenaran firman yang saya udah katakan di sini, dilakukan sehari-hari. Melatih pikiran saya, pikiran kehendak saya, perasaan saya. Orang pilihan itu orang yang sudah hidup dalam firman Tuhan harus hidup dengan keinginan roh, melatih dagingnya, badannya ini untuk memenuhi keinginan roh. 3. Allah memberikan tambahan kapasitas, kemampuan, kepandaian, keterampilan dengan men-setting kondisi pelatihan atas orang-orang pilihannya. Jadi ketika teman-teman dan saya juga tahu kan, yakin kita udah dipilih, kita anak-anak Allah. Oke. Kalau sekarang udah tahu diutus untuk jadi apa? Kalau saya masih menemukannya diutus untuk menjadi pengajar mungkin gitu ya, karena kan saat ini saya lagi mengajar, membagikan pengajaran ya. Kemudian teman-teman gimana dong? Ketemu apa? Misalnya diutus untuk menjadi apa? Paling sederhana, jadi orang tua yang baik, orang tua yang jujur, orang tua yang mempertunjukkan kasih Allah buat anak-anaknya, buat orang-orang yang ada dalam rumahnya, buat pasangan kita. Luar biasa bukan? Nah, ketika kita setia sama hal itu, Allah memberikan tambahan-tambahannya, bonus. Jadi kapasitas yang dari segini misalnya jadi besar. Waktu kemampuannya dulu cuma bisa jalan pelan-pelan, sekarang bisa jalan cepat, pandai. Dulu kalau dikasih tahu susah ngetiknya, misalnya 60 menit, sekarang 5 menit udah ngerti. Terus keterampilan dulu mungkin nggak bisa ya, namanya misalnya main menggunakan media sosial, atau bikin video untuk dibagikan, karena udah bisa. Itu kan namanya keterampilan yang Allah kasih. Terus dia juga mengeset kondisi-kondisi pelatihan. Nah, apa yang dimaksud dengan set kondisi pelatihan? Saya melihatnya seperti pandemi corona yang kemarin, itu adalah kondisi pelatihan untuk kita. Bagaimana gereja-gereja Tuhan yang dulunya terbiasa secara onsite, offline, harus datang, tapi sekarang kita mau nggak mau harus menggunakan teknologi, sehingga kita bisa membagikan kebenaran firman. Kita harus tetap beribadah walaupun kita nggak bisa hadir. Nah, itu kita bisa gunakan secara online, media sosial. Kebenaran firman Tuhan itu udah banyak banget ya ininya. Luar biasa. Keempat, Allah memberikan nama baru untuk setiap orang pilihan yang berhasil mencapai pengutusan itu. Ketika diutus, kita berhasil dikasih nama baru. Contoh, Saulus jadi Paulus, ya. Abraham ketika berhasil jadi Abraham.
Terus siapa lagi? Petrus, Simon jadi Petrus kan, si batu karang. Sarai jadi Sarah. Itu contoh-contoh apa tuh nama-nama baru yang diberi. Memilih secara acak, Allah yang memperkenalkan, mengajarkan, memberikan bimbingan, dan berarti memberikan tambahan, perluasan, dan memberikan nama baru. Ayo, semangat, kita harus berjuang ya. Jangan menggunakan waktu dengan sia-sia, pemborosan, harus melakukan kerjakan tugas keputusan, pekerjaan Allah selama hari masih siang. Bagaimana selama hari masih siang? Selama Allah ada di bumi, selama waktu kehidupan ini Allah memelihara kita, lakukan. Kemudian ini adalah terakhir dari pidato kita hari ini adalah Allah mengutus saya dan kamu. Luar biasa bukan? Kalau kita belum tahu apa yang diutus untuk apa, atau kita mau lagi doa aja sama Tuhan, minta hikmatnya, pemberitahuannya Roh Kudus yang menolong kita. Dan besok bulan depan saya akan mengajak teman-teman untuk kita belajar bagaimana kita tahu ketika Allah mengutus firman-Nya yang telah menjadi manusia itu, menjadi Tuhan Yesus itu. Ini ada hal-hal yang menarik untuk hari Jumat mendatang. Ketika Tuhan Yesus menjadi firman yang menjadi manusia itu melakukan tugasnya. Dan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari materi Jumat mendatang. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas waktu yang Kau berikan saat ini. Saya selesai untuk membagikannya. Kiranya Bapa di surga, Roh Kudus yang memimpin kami, menolong kami, agar kami boleh hidup dalam kebenaran firman. Biarkan Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang semakin nyata dalam kehidupan kami. Tolong kami juga ketika kami belum tahu pekerjaan apa yang harus kami lakukan. Roh Kudus yang memberi hikmat. Ampuni kesalahan kami, tahirkan kami untuk kami boleh hidup dalam terus kebenaran. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Jumat. Sampai ketemu lagi Jumat depan sama Mary. Yesus berkati.